Cikampek. Ya, kendati tidak sepadat 3 hari terakhir, arus balik di sejumlah titik jalur mudik di Jawa Barat masih dipadati kendaraan. Di Cagak, persimpangan Tasik dan persimpangan Jomin, arus kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi terus mengalir melalui kedua jalur mudik tersebut. Berikut pantauan lalu lintas MNC Media bekerja sama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri. Ya, pemirsa, di H+7 usai Lebaran, volume kendaraan di beberapa titik di Pulau Jawa nampaknya belum menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Nah, melihat kondisi jalanan yang macet ini, sebagian masyarakat memanfaatkannya untuk membeli buah tangan atau oleh-oleh yang dijajakan oleh pedagang di pinggir jalan. Ya, dan berikut ini kita akan melihat laporan yang akan disampaikan oleh reporter Shirley Patrias yang akan melaporkan dari arus balik di Garut, Jawa Barat. Itu ya, banyak banget oleh-oleh atau panganan tradisional khas Garut. Aduh, dan itu manisan-manisannya gitu, aduh. Betul. Irma, kira-kira mau paketin apa nih nanti? Banyak lah pokoknya, khas Tasik, enak lah pokoknya. Kriuk-kriuk gak ada di Jakarta. Baik. Ya, pemirsa, hingga Kamis malam arus balik di jalur Pantura menuju Jakarta dan sejumlah wilayah di Jawa Barat masih dipadati kendaraan. Arus lalu lintas yang melalui Kabupaten Batang hingga Pekalongan, Jawa Tengah misalnya, tingginya volume kendaraan menyebabkan kemacetan dan antrian panjang kendaraan hingga 30 km. Ya, pemirsa, sementara itu arus balik kendaraan pemudik yang melintas di jalur Pantura Tegal, Jawa Tengah hingga Kamis malam dalam kondisi relatif lancar. Namun memasuki kota Brebes, antrian kendaraan mulai terjadi sepanjang 6 km akibat banyak kendaraan yang mengurangi laju kendaraannya saat masuk ke pintu tol darurat Brebes Timur. Karena kondisi arus balik di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung pada Kamis malam mulai berangsur normal. Kendati masih didominasi oleh pemudik dengan kendaraan mobil pribadi, namun tidak terlihat ada kepadatan yang berarti. Sementara itu, pihak ASDP sudah mulai menyeberangkan kendaraan truk bermuatan berat dan truk bermuatan non-sembako. Ya, sementara itu arus balik Lebaran di Pelabuhan Merak, Banten mengalami kepadatan hingga Jumat dini hari. Aktivitas bongkar muat penumpang dari kapal feri terjadi secara bertahap hingga Jumat dini hari. Iya, demikian informasi dari arus balik Lebaran. Namun jangan kemana-mana, pemirsa, karena kami akan kembali dengan informasi dari mancanegara. Tetaplah di Good Morning Indonesia. Masih bersama kami di Good Morning Indonesia, pemirsa, sedikitnya 5 orang tewas saat sebuah bis dari Ukraina tujuan Warsawa, Polandia terperosok ke selokan dan menabrak pohon. Selain menewaskan 5 orang, insiden ini juga melukai. Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning Indonesia. Pemirsa, tak salah melihat kota sebagai tempat untuk menggantungkan cita-cita, namun iming-iming kemilau kota besar tak jarang ditebus dengan hidup terlantar. Guliran dana desa harusnya dibuat tepat sasaran dan pemerintah pun harus konsen pada pembangunan desa serta membangun ekonomi daerah untuk mengatasi masalah urbanisasi. Dan untuk membahasnya kita sudah bersama Bapak Abdillah Ahsan selaku peneliti Lembaga Demografi FEUI. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik. Ini kita akan berbicara mengenai urbanisasi, di mana setiap tahunnya bahwa urbanisasi selalu meningkat angkanya itu ke Jakarta. Nah, kira-kira untuk tahun ini peningkatannya seberapa banyak, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Yang harus kita garis bawahi pertama, ada perbedaan antara urbanisasi dengan migrasi. Bahwa migrasi dari desa ke kota itu adalah bagian dari urbanisasi. Urbanisasi sendiri adalah semakin bertambahnya jumlah penduduk di kota